Yuh, yuh, yuh. Dulu suka meremehkan dan merasa paling pintar. Tapi sekarang Singapura terpaksa mengemis listrik ke Indonesia demi menyelamatkan negaranya agar tidak mati lampu. Bahkan Singapura harus repot-repot mengirim Perdana Menterinya ke Jakarta demi bertemu Presiden Prabowo. Kini posisi Indonesia yang di atas angin dan Indonesia yang bikin aturannya. Lantas, benarkah Indonesia akan memperoleh keuntungan 100 triliun dari ekspor listrik ke Singapura ini? Ya udah, biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Gila guys, gede banget nih guys. Lu tau gak sih kemarin Perdana Menteri Singapura yang namanya Lawrence Wong baru datang ke Indonesia, ketemu Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo, dan di situ dia langsung melancarkan program tipu-tipunya. Gila, luar biasa nih Singapura. Gak habis-habisnya pengen ngerjain negara Indonesia supaya kita tambah miskin, supaya kita tambah bodoh. Kenapa? Benarkah kunjungan Perdana Menteri Singapura ke Indonesia baru-baru ini murni untuk kerjasama yang saling menguntungkan, atau justru sebuah langkah darurat untuk menyelamatkan bisnis masa depan mereka yang terancam mati lampu? Banyak yang belum sadar, listrik yang kita jual murah ke sana bukan untuk menyalakan lampu rumah, melainkan untuk memberi makan server-server AI raksasa dunia seperti ChatGPT dan Google. Pertanyaannya, mengapa investasinya di Singapura, tapi listriknya harus dari Indonesia? Apakah ini sebuah kerjasama yang adil, atau sebuah pembodohan gaya baru? Ini ada hubungannya dengan masa depan ekonomi dunia yang bertumpu pada penguasaan artificial intelligence. Kenapa Pak? Kok jadi ngomongnya ke situ? Kenapa jadi penting AI buat Singapura? Simple, karena Singapura udah gak bisa lagi ngandelin apa? Bodoh-bodohin bisnis sawit, rampok batubara Indonesia, rampok mineral Indonesia. Udah gak bisa, udah bikin satu pintu kok ekspor. Berat nih. So apa yang mereka bisa lakukan? Ya udah kalau gitu, batubaranya biarin aja di Indonesia. Tapi gimana kalau misalkan batubaranya dibakar di Indonesia, Indonesia yang mati kena polusi, sakit ispa, listriknya dibawa ke Singapura supaya Singapura bisa makin kaya raya. Kenapa bisa makin kaya raya? Karena teman-teman sadar gak sih? Kenapa Lawrence Wong jadi wajib orang nomor 1 di Singapura wajib datang ke Indonesia? Ini ada hubungannya dengan duit dan ini ada hubungannya dengan bisnis AI. Waduh. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang membuka mata ini, mari kita rapatkan barisan. Kita tahu, informasi yang transparan adalah musuh terbesar bagi mereka yang ingin memanfaatkan kekayaan negara demi kepentingan segelintir kelompok. Oleh karena itu, jika Anda peduli dengan masa depan kedaulatan ekonomi kita, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Semakin banyak video ini disebarkan, semakin kuat suara kita sebagai rakyat untuk menolak segala bentuk pembodohan kebijakan. Tonton video ini sampai menit terakhir agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak mudah diadu domba. Dan sekarang, mari kita tunjukkan bahwa rakyat dari seluruh penjuru negeri hadir untuk mengawal isu ini. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana Anda sedang menonton video ini saat ini. Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman, Indonesia itu negara yang besar dan kaya raya. Indonesia itu kakak tertua di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, tidak pantas jika bangsa kita dianggap kacung. Kita tak pernah mencari musuh. Kita hanya ingin keadilan dan menjaga kedaulatan negara kesatuan Indonesia. Pertemuan tingkat tinggi antara para pemimpin negara seringkali digambarkan sebagai momen diplomasi yang penuh jabat tangan hangat dan senyuman di depan kamera. Namun di balik protokol resmi tersebut, selalu ada kepentingan strategis yang sedang diperjuangkan. Kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, ke Indonesia untuk menemui Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini adalah contoh nyata bagaimana politik energi bekerja di tingkat regional. Bagi masyarakat awam, agenda yang dibawa tampak sederhana, yaitu kerjasama investasi di sektor energi bersih melalui rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura. Namun, jika kita melihat rekam jejak kebutuhan domestik mereka, kunjungan ini sebenarnya mencerminkan sebuah langkah yang sangat mendesak bagi kelangsungan ekonomi negara tetangga tersebut. Singapura adalah sebuah keajaiban ekonomi modern, sebuah pusat finansial global yang sangat maju. Namun, di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langitnya, negara pulau ini memiliki satu kelemahan fatal yang tidak bisa mereka sembunyikan, yaitu keterbatasan sumber daya alam dan wilayah. Mereka tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya skala raksasa, tidak memiliki tambang batu bara, dan tidak memiliki ladang gas bumi.
Untuk menghidupkan seluruh aktivitas industri mereka, Singapura sangat bergantung pada impor energi dari negara-negara sekitar, terutama gas alam yang dialirkan melalui pipa dari Sumatera dan Kepulauan Riau. Ketika pasokan gas bumi tersebut dikabarkan mulai menurun karena cadangan domestik Indonesia yang juga diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, Singapura berada dalam posisi yang sangat rawan. Mereka membutuhkan alternatif pasokan energi baru yang stabil, besar, dan bersih, demi memenuhi target emisi global mereka. Disinilah letak ironi dalam diplomasi ekonomi ini. Sebuah negara yang secara finansial jauh lebih kaya, tiba-tiba harus datang dengan penuh keseriusan untuk memastikan bahwa pasokan listrik mereka bisa dijamin oleh Indonesia. Ini menjadi sebuah penanda penting dalam peta politik internasional, bahwa kekayaan modal tidak akan ada artinya tanpa kedaulatan sumber daya energi yang nyata. Narasi yang seringkali dibangun di permukaan adalah bahwa proyek ekspor listrik ini akan memberikan keuntungan besar berupa dana segar hingga ratusan triliun rupiah bagi kas negara kita. Namun sebagai masyarakat yang kritis, kita harus mulai mempertanyakan apakah keuntungan finansial di permukaan itu sebanding dengan nilai strategis energi yang kita lepaskan. Diplomasi ini bukan sekedar urusan jual beli komoditas biasa, melainkan sebuah upaya dari negara tetangga untuk mengamankan fondasi ekonomi mereka sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di tanah air kita. Ini sifat kita. Kita suka dengan tamu. Kita hormati tamu. Hanya kadang-kadang ada tamu yang nggak tahu diri. Sudah nggak diundang, ya. Datang ke sini, katanya mau dagang, lama-lama ngerampok. Di bawah komando Presiden Prabowo, Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata lagi. Indonesia tidak mau selalu dianggap negara pelayan yang selalu dikadalin oleh bangsa lain. Kalau mau bekerja sama, ya harus adil dan jujur. Sorry bos, kalian udah nggak bisa tipu-tipu lagi. Indonesia sudah bangkit. Ketika angka ratusan triliun rupiah dilemparkan ke tengah publik sebagai potensi keuntungan dari ekspor listrik, mayoritas dari kita tentu akan berpikir bahwa ini adalah sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Di media sosial dan ruang diskusi publik, narasi ini terus digaungkan seolah-olah Indonesia sedang berada di ambang keberhasilan ekonomi yang besar. Namun, mari kita kesampingkan sejenak angka-angka fantastis tersebut dan mulai menggunakan logika sederhana untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan adalah, untuk apa Singapura membutuhkan pasokan listrik yang begitu masif dari Indonesia? Apakah hanya untuk menyalakan lampu rumah, mendinginkan pusat perbelanjaan, atau memastikan fasilitas umum mereka tetap berjalan? Jawabannya ternyata jauh lebih besar dari itu. Listrik yang ingin mereka beli dengan harga murah dari tanah air kita adalah bahan bakar utama untuk menggerakkan industri paling berharga di abad ke-21, yaitu pusat data, data center, dan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI. Kita hidup di era di mana teknologi digital bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama ekonomi dunia. Setiap kali kita menggunakan aplikasi pintar, mencari informasi di mesin pencari, atau menggunakan teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT, ada ribuan komputer peladen raksasa di suatu tempat yang sedang bekerja tanpa henti. Komputer-komputer inilah yang disebut sebagai pusat data. Industri ini membutuhkan dua hal utama agar bisa beroperasi: ruang yang aman dan pasokan listrik yang sangat besar serta stabil untuk mencegah sistem mengalami gangguan. Saat ini, raksasa teknologi dunia seperti Google, Amazon, dan Microsoft sedang berlomba-lomba menanamkan investasi hingga ratusan triliun rupiah untuk membangun pusat data dan infrastruktur AI di Asia Tenggara. Menariknya, Singapura berhasil mengamankan komitmen investasi tersebut di wilayah mereka. Namun, mereka menghadapi tembok besar. Mereka memiliki modal dan teknologinya, tetapi mereka tidak memiliki energi listrik yang cukup untuk menghidupkan komputer-komputer raksasa tersebut. Disinilah ketimpangan ekonomi digital itu dimulai. Rencana yang ada saat ini adalah Indonesia akan memproduksi listrik bersih, misalnya melalui pembangkit listrik tenaga surya atau sumber energi lainnya, lalu mengirimkannya melalui kabel bawah laut ke Singapura. Di atas kertas, kita menerima pembayaran atas listrik tersebut yang dinilai berdasarkan hitungan per kilowatt hour, (kWh). Namun, mari kita lihat nilai tambahnya. Kita menjual energi mentah dengan harga komoditas yang relatif murah, sementara Singapura menggunakan energi murah tersebut
untuk menghidupkan pusat data mereka. Dari pusat data itulah mereka mengolah, menciptakan, dan menjual produk teknologi AI yang nilainya bisa berlipat ganda hingga ratusan kali lipat di pasar global. Produk teknologi tinggi itulah yang kemudian kita beli kembali dengan harga yang sangat mahal. Ini adalah sebuah pola lama dalam ekonomi yang dikemas dalam bentuk digital yang modern. Jika kita analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari, polanya mirip seperti sebuah wilayah yang memiliki perkebunan kopi yang sangat luas dan subur. Penduduk di wilayah tersebut memetik biji kopi dengan susah payah, menghadapi risiko gagal panen, dan menanggung beban kerja yang berat, lalu menjual biji kopi mentah itu dengan harga murah ke kedai kopi mewah di kota seberang. Kedai kopi di kota seberang kemudian mengolah biji kopi tersebut, mengemasnya dengan merek yang terkenal, menambahkan sedikit inovasi, dan menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga yang sangat tinggi. Pemilik kedai kopi mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar, mampu menggaji karyawan ahli dengan standar tinggi, dan membangun reputasi sebagai pusat gaya hidup modern. Sementara itu, para petani kopi di wilayah pertama tetap berada dalam siklus yang sama, merasa sudah cukup puas hanya karena biji kopinya laku terjual, tanpa pernah menikmati keuntungan dari industri pengolahannya. Dalam konteks ekspor listrik ini, Indonesia berisiko hanya menjadi penyedia bahan baku energi di bagian hulu, sementara seluruh keuntungan besar dari industri hilir digitalnya dinikmati oleh negara tetangga. Terlebih lagi, operasional pusat data dalam skala raksasa tidak hanya mengonsumsi daya listrik yang luar biasa, tetapi juga menghasilkan energi panas yang sangat tinggi. Disinilah Singapura berpotensi mendapatkan keuntungan ganda. Energi panas yang dihasilkan oleh pusat data tersebut dapat dimanfaatkan kembali melalui teknologi canggih untuk proses penyulingan air laut menjadi air bersih. Bagi sebuah negara yang selama ini mengalami krisis air bersih dan harus bergantung pada impor air dari negara lain, ini adalah sebuah solusi yang luar biasa strategis. Mereka mendapatkan listrik murah untuk menggerakkan industri masa depan yang menghasilkan triliun rupiah, dan di saat yang sama, mereka mendapatkan solusi gratis untuk mengatasi krisis air bersih mereka. Melihat kenyataan ini, kita sebagai masyarakat awam harus mulai menyadari bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak uang tunai yang kita terima di awal kerjasama. Kita harus melihat bagaimana sebuah kebijakan dapat membangun kemandirian bangsa dalam jangka panjang. Jika kita terus terjebak dalam pola pikir sebagai penyedia fasilitas murah bagi kemajuan industri negara lain, maka kita akan selalu tertinggal di belakang dalam perlombaan teknologi global. Kita tidak boleh membiarkan kekayaan sumber daya energi kita habis terjual, hanya untuk menjadi penonton di tengah perputaran uang industri digital yang dinikmati oleh pihak lain. Melihat seluruh peta persaingan ekonomi digital ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan penting mengenai arah masa depan bangsa. Menolak skema ekspor listrik mentah ke negara tetangga bukanlah tindakan menutup diri dari kerjasama internasional, melainkan sebuah langkah tegas untuk menjaga kedaulatan digital dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Kita harus berani mengubah cara pandang dari sekadar menjadi penyedia fasilitas murah bagi kemajuan negara lain, menjadi pelaku utama yang menguasai industri dari hulu hingga ke hilir. Jika perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dunia seperti Google, Microsoft, atau Amazon membutuhkan energi bersih yang melimpah dari Indonesia untuk menghidupkan kecerdasan buatan mereka, maka aturan mainnya harus diubah. Mereka yang harus datang dan membangun infrastrukturnya di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Bayangkan jika pusat data, data center, skala besar dan server-server utama AI tersebut dibangun di wilayah kita sendiri, misalnya di Batam, Jakarta, atau wilayah strategis lainnya. Dampak ekonominya akan jauh lebih nyata dan berlipat ganda bagi masyarakat luas. Pertama, investasi yang masuk bukan lagi sekadar kontrak jual beli listrik jangka pendek, melainkan pembangunan infrastruktur fisik bernilai tinggi yang menetap di tanah air. Kedua, keberadaan pusat data ini akan membuka ribuan lapangan kerja baru yang berkualitas tinggi di bidang teknologi informasi, seperti ahli jaringan, teknisi basis data, insinyur perangkat lunak, hingga spesialis keamanan siber. Ini adalah jenis pekerjaan masa depan yang memberikan pendapatan tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja lokal. Selain menciptakan lapangan kerja, membangun ekosistem digital di dalam negeri adalah solusi konkret untuk mengatasi fenomena pelarian modal manusia atau yang sering dikenal sebagai brain drain. Selama ini, banyak anak-anak muda terbaik Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di bidang teknologi dan kecerdasan buatan terpaksa memilih bekerja di Singapura atau negara maju lainnya. Mengapa?
Karena industri di dalam negeri belum mampu menampung keahlian mereka dengan standar kesejahteraan yang layak. Jika kita memiliki pusat data sendiri, talenta-talenta hebat ini tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk membangun karir mereka. Mereka bisa mengabdi, berinovasi, dan mengembangkan teknologi masa depan langsung dari tanah kelahiran mereka sendiri, sehingga nilai tambah intelektualnya tetap berputar di dalam negeri. Langkah politik dan ekonomi seperti ini memerlukan keberanian besar serta visi jangka panjang dari para pengambil kebijakan. Pemerintah harus mampu melihat bahwa kedaulatan sebuah bangsa di era modern tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer atau luasnya wilayah fisik, melainkan dari sejauh mana bangsa tersebut mampu menguasai data, teknologi, dan sumber daya energinya secara mandiri. Kita tidak boleh lagi tergiur oleh iming-iming keuntungan instan di permukaan yang sebenarnya justru mengunci kita dalam posisi sebagai penonton di tengah kemajuan teknologi global. Sudah saatnya Indonesia mengakhiri pola pikir lama sebagai penyuplai bahan baku murah. Kita harus menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang besar, kita memiliki harga diri dan kemampuan untuk mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat sendiri. Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk membangun kemandirian sejati, di mana setiap watt listrik yang dihasilkan oleh bumi pertiwi digunakan sebesar-besarnya untuk menghidupkan industri nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Dengan mengawal kebijakan ini bersama-sama secara kritis dan transparan, kita sedang memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar atau pelayan bagi kemajuan negara tetangga, melainkan tumbuh menjadi raksasa teknologi baru yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Sebagai sebuah bangsa yang besar, kita seringkali diingatkan tentang betapa melimpahnya kekayaan alam yang terbentang dari ujung barat di Sabang hingga ujung timur di Merauke. Tanah kita subur, laut kita kaya, dan kandungan energi serta mineral yang tersimpan di dalam bumi pertiwi ini seolah tidak pernah habis. Namun, di tengah semua kelimpahan itu, sebuah pertanyaan besar seringkali mengusik hati kecil kita sebagai rakyat. Mengapa dengan segala modal sebesar ini, kita masih seringkali diposisikan sebagai penonton di tengah kemajuan bangsa lain? Mengapa kita masih harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan keadilan ekonomi di tanah air kita sendiri? Jawabannya terletak pada bagaimana kita menjaga, mengelola, dan mempertahankan apa yang menjadi hak milik kita. Harapan besar kita hari ini adalah melihat Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang jaya, mandiri, dan yang paling penting, tidak mudah ditipu lagi oleh kepentingan-kepentingan asing yang dikemas dalam bentuk kerjasama yang tampak manis di permukaan. Kita harus mengakhiri era di mana kekayaan alam kita dikuras dengan harga murah, lalu kita membelinya kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga yang melipat ganda. Kita adalah bangsa yang berhak untuk makmur. Kemakmuran bukanlah sebuah hadiah atau belas kasihan dari negara lain, melainkan sebuah hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Kita bukan bangsa kecil yang harus selalu mengalah. Kita adalah bangsa besar dengan potensi yang luar biasa. Sudah saatnya kita berdiri tegak dan memastikan bahwa setiap butir kekayaan alam yang dihasilkan dari bumi Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat kecil, bukan untuk memperkaya segelintir kelompok atau korporasi luar. Untuk mewujudkan kemakmuran sejati tersebut, kita tentu sangat bergantung pada integritas para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, terselip doa dan harapan yang sangat mendalam agar para pejabat, birokrat, dan pemimpin kita di semua lini tingkatan tidak mudah lagi disuap atau digoda oleh kepentingan jangka pendek. Kita mendambakan sebuah sistem pemerintahan yang bersih, di mana setiap keputusan yang diambil murni didasarkan pada kepentingan nasional dan masa depan generasi penerus bangsa. Ketika seorang pejabat tidak lagi bisa dibeli dengan materi, maka kebijakan yang lahir akan menjadi kebijakan yang berdaulat. Tidak akan ada lagi ruang bagi kesepakatan-kesepakatan di bawah meja yang merugikan negara. Kita ingin melihat para pemimpin kita memiliki keberanian untuk berkata tidak pada tekanan asing, serta memiliki ketegasan untuk menolak segala bentuk kompromi yang mengorbankan kedaulatan ekonomi kita. Hanya dengan cara inilah, Indonesia benar-benar bisa melangkah menuju kemakmuran yang merata. Namun, perjuangan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada para pemimpin di atas sana. Perubahan besar selalu dimulai dari bawah, dari tingkat kesadaran masyarakatnya. Untuk seluruh elemen masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, dari kalangan akademisi, buruh, petani, hingga generasi muda, mari kita tumbuh menjadi masyarakat yang lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak. Di era keterbukaan informasi yang sangat cepat seperti sekarang ini, tantangan terbesar kita adalah bagaimana menyaring informasi dan tidak mudah diadu domba oleh narasi-narasi yang menyesatkan.
Kita harus tetap bersatu dan menjaga solidaritas antar sesama warga negara. Jangan sampai kita mudah dibodohi oleh janji-janji manis yang melenakan atau dialihkan fokusnya oleh isu-isu sekunder yang sengaja diciptakan untuk memecah belah persatuan kita. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang cerdas, bangsa yang mampu menganalisis setiap kebijakan secara kritis, dan bangsa yang tahu mana yang benar-benar membawa manfaat bagi tanah air dan mana yang hanya menjadi jebakan ekonomi. Perlu ditekankan dengan sangat jelas kepada dunia internasional bahwa kita, bangsa Indonesia, tidak sedang mencari musuh. Kita tidak memiliki niat untuk menutup diri dari pergaulan global atau memusuhi negara-negara tetangga kita. Kita menghormati setiap diplomasi dan menghargai setiap bentuk kemitraan yang terjalin. Namun, kedamaian yang kita inginkan bukanlah kedamaian yang lahir dari ketundukan atas ketidakadilan. Kami hanya sedang memperjuangkan keadilan. Kita hanya menuntut agar setiap kerjasama ekonomi yang dilakukan menempatkan Indonesia pada posisi yang setara dan adil. Kita ingin memastikan bahwa keringat para pekerja kita dihargai dengan layak, lingkungan hidup kita dijaga dari kerusakan, dan hak-hak ekonomi generasi masa depan kita tidak digadaikan demi keuntungan sesaat. Memperjuangkan hak atas kekayaan sendiri bukanlah sebuah tindakan agresi, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menjaga martabat bangsa. Kepada para pemimpin bersih, para abdi negara yang jujur, dan para pejuang keadilan di dalam sistem pemerintahan yang saat ini sedang sungguh-sungguh berjuang demi rakyat, kami ingin menyampaikan pesan yang tegas. Jangan pernah ragu dan jangan pernah merasa sendirian. Langkah kaki Anda dalam mempertahankan kebenaran mungkin akan terasa berat dan penuh dengan tekanan dari berbagai pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Namun, ketahuilah bahwa di belakang Anda, ada jutaan rakyat Indonesia yang siap memberikan dukungan penuh. Selama kebijakan yang Anda ambil murni untuk melindungi aset bangsa, membuka lapangan kerja bagi anak negeri, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, maka rakyat akan menjadi benteng terkuat yang mengawal setiap langkah perjuangan Anda. Keberanian Anda adalah inspirasi bagi kami, dan dukungan kami adalah energi bagi Anda untuk terus maju tanpa rasa takut. Jika semua elemen ini dapat berjalan beriringan, pemimpin yang bersih dan berani, serta rakyat yang cerdas dan bersatu, maka impian besar kita bukan lagi sekadar angan-angan di atas kertas. Kita akan melihat Indonesia bangkit menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang disegani, menjadi macan Asia yang sesungguhnya. Predikat macan Asia bukanlah tentang kekuatan militer yang menakutkan, melainkan tentang kemandirian ekonomi yang kokoh, kedaulatan pangan dan energi yang terjaga, serta kualitas hidup masyarakatnya yang sejahtera dan berpendidikan tinggi. Kita memiliki semua prasyarat untuk mencapai titik tersebut. Yang kita butuhkan sekarang adalah konsistensi, kejujuran dalam memimpin, dan keteguhan dalam menjaga persatuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui perjuangan bangsa ini, menjaga para pemimpin kita dari segala bentuk godaan, dan memberkati bumi Indonesia agar menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan jaya untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih teman-teman masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi, saya selalu mengingatkan teman-teman, jangan mencaci maki siapapun. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia, netizen Indonesia adalah netizen yang cerdas, netizen yang budiman. Teman-teman, kini saatnya kita beropini, berdiskusi dengan akal sehat. Tapi sebelum itu, mari kita minum kopi terlebih dahulu. Ini kopinya teman-teman. Teman-teman, gimana? Sudah nonton berita belum? Kita tahu Perdana Menteri Singapura datang ke Indonesia. Terus Presiden Prabowo kayaknya melakukan hal-hal yang sangat gokil, seperti meledek. Teman-teman, sungguh sebuah pemandangan yang sangat menggelikan sekaligus mengharukan. Singapura, negara tetangga yang selama ini kerap memamerkan kemewahan, merasa paling pintar, dan hobi memandang sebelah mata Indonesia sebagai negara yang tertinggal. Mendadak harus repot-repot mengirim Perdana Menterinya ke Jakarta. Agendanya pun sangat kontras dengan kesombongan yang mereka tunjukkan selama ini. Datang bukan untuk membagikan teknologi, melainkan demi mengemis pasokan listrik mentah
dari Indonesia agar peradaban digital mereka tidak mati lampu. Katanya negara paling maju, super modern, dan pusat finansial Asia Tenggara. Tapi kok menyalakan AC dan server kecerdasan buatan saja harus menadahkan tangan ke negara yang dulu sering mereka remehkan. Teman-teman, dengan jurus diplomasi yang manis, mereka mengirim iming-iming untuk Indonesia. Iming-imingnya apa? Indonesia akan mendapatkan keuntungan ratusan triliun rupiah dari ekspor listrik ini. Hal ini terdengar menggiurkan. Ini merupakan taktik kuno. Singapura ingin Indonesia yang sibuk membangun pembangkit listrik merusak alamnya sendiri dan membiarkan masyarakatnya batuk-batuk menghirup polusi. Sementara setetes daya listrik pembersih dikirim ke Singapura untuk menghidupkan teknologi mereka. Tapi teman-teman, Presiden Prabowo sangat tegas. Presiden Prabowo sudah tidak mau Indonesia mengirim bahan mentah lagi. Indonesia tidak mau dikadalin terus. Kalau mau berbisnis ya harus adil teman-teman. Tidak boleh ada yang dirugikan. Teman-teman, lucunya kalau Indonesia menolak mengekspor listrik tersebut, Singapura langsung panik setengah mati. Lahan mereka sudah habis dan mereka tidak punya bumi untuk dikeruk. Tanpa listrik dari Indonesia, predikat mereka sebagai pusat teknologi Asia Tenggara akan runtuh dalam semalam. Karena raksasa teknologi global tidak akan mau berinvestasi di negara yang terancam mati lampu. Jadi teman-teman, saat ini Singapura sangat bergantung kepada Indonesia. Kalau Indonesia marah dikit, mereka pasti akan ketakutan. Jadi, inilah saatnya Indonesia untuk jual mahal dan membalikan keadaan. Jangan mau selalu dibodohi terus dengan ekspor listrik mentah seolah-olah kita ini kuli abadi. Jika Singapura atau perusahaan teknologi dunia butuh energi kita, silakan angkat kaki dari sana dan bangun data centernya di Batam atau di Jakarta. Biarkan anak-anak muda pintar yang dimiliki oleh Indonesia bekerja di tanah air sendiri menikmati nilai tambah teknologi ini. Bukan malah pindah ke Singapura demi memperkaya negara yang dulu hobi meremehkan kita. Berbisnis boleh, tapi kalau mau dikadalin lagi, ya sorry, nanti dulu. Teman-teman, Indonesia dengan program hilirisasi itu sangat bagus. Karena nantinya akan banyak investor yang akan masuk, akan banyak pabrik-pabrik yang dibuat, itu akan berdampak, akan banyak lowongan kerja, lapangan kerja baru, jadi bisa menekan pengangguran agar semakin berkurang. Teman-teman, mari kita dukung program-program pemerintah yang pro rakyat. Kita boleh mengkritik, tapi tetap dengan cara yang baik. Teman-teman, mengkritik pemerintah itu merupakan tanda cinta kita pada negara. Tapi kalau mencaci maki dan provokasi akan membuat negara semakin chaos. Itu tidak baik. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya host dari Tiang Politik, undur diri. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka, see you next time.